Masih bareng gue Budiawan Arif Panggoro dan kita balik lagi di Garasi Mobil. Serunya ngerek mobil di garasi rumah. Oke gengs, di pagi hari ini gue ingin mereview salah satu mobil asal pabrikan asal Jepang dari HPM, Honda Prospect Motor. Mungkin kalian udah pada tahu ya, dimana ini adalah salah satu mobil unggulan dari Honda Prospect Motor, yaitu adalah Honda HR-V yang tipe S Matic. Nah, sebelum kita ulas lebih lanjut, HR-V ini apa sih singkatannya atau kepanjangannya? Ini adalah singkatan dari HR-V, Hype and Smart Runabout Vehicle, di mana mobil ini diperkenalkan tahun 2014 ya, dan ini generasi kedua ya, starting diproduksi tahun 2014. Sebelumnya sebenarnya kalau kalian tahu ada Honda Vezel namanya, itu di Jepang itu diproduksi tahun 1998 sampai 2006 kalau nggak salah. Dan dilanjutkan di Indonesia, diperkenalkan di ajang IMS tahun 2014 dan mulai dipasarkan tahun 2015 sampai sekarang. Tapi ini karena 2017 jadi belum mengalami facelift, karena facelift itu starting di tahun 2018 sampai sekarang. Nah, kenapa ini bisa namanya HR-V atau Hype and Smart Runabout Vehicle? Karena ini diperkenalkan untuk memenuhi permintaan para konsumen, di mana mungkin hampir-hampir mirip sekelas dengan CR-V ya, tapi ternyata berbeda. Tapi memang wheelbase-nya pun menurut gue sama dengan CR-V. Nah, ini untuk memenuhi permintaan para masyarakat khususnya di Indonesia, di mana seperti ada improvement yang lebih baik, di mana atau contohnya misalkan di kargo yang lebih luas, bentuk kabin yang lebih luas, dan konsumsi bahan bakar yang mungkin bisa dibilang menurut gue cukup irit ya. Karena mobil ini sebenarnya ada beberapa varian, ada 4 seketika pertama kali diluncurkan di tahun 2014. Ada yang varian A, S, E, dan Prestige. Cuma setahu gue yang A ini sudah discontinue ya, jadi ini karena ini S itu juga ada 2, S manual dan S Matic, jadi menjadi varian yang menurut gue paling, yang tadinya tengah-tengah sekarang menjadi yang paling bawah. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ya. Oke, kita akan mulai ya. Langsung kita review mobil HR-V ini. Nah, di bagian headlamp seperti kalian lihat masih menggunakan halogen biasa, reflektor biasa. Nah, dibandingkan dengan yang tipe A, itu di tipe S ini sudah ada fog lamp ya, ada penambahan fog lamp di sini. Tapi memang belum ada aksen krum-krumannya karena memang tipe atau varian yang tengah-tengah. Di sini juga masih belum LED proyektor. Kalau yang di tipe Prestige itu sudah ada LED proyektor. Oh ya, tadi gue lupa sebutin kalau yang Prestige itu untuk cc-nya udah 1800 ya. Kalau yang ini cc-nya 1500. Nah, jadi akan ada perbedaan di mana tenaga dan torsi tentunya. Nah, lanjut di bagian depan, grill depan, di mana hanya ada krum-kruman satu baris begini, bar. Ya, kesan konsepnya seperti wings, seperti sayap begitu ya kalau di tipe HR-V ini. Sisanya ini ada seperti aksen honeycomb di sini, ini smooth sirkulasi udara. Tapi yang jelas menurut gue HR-V ini cukup manis dilihat, karena dengan bodi yang cukup berisi menurut gue dan tambang yang manis menurut gue. Oke gengs, di bagian samping kita akan menemukan set undergarnish dengan warna hitam glossy yang menyatu dari depan, tengah, sampai ke belakang. Dan selanjutnya untuk peleknya sendiri sudah menggunakan pelek alloy warna seperti ini, warna krum-kruman dengan bentuk palang 5 atau bintang, dengan nutsnya pun juga 5 nuts dengan ukuran ban 215/55 dan sudah ring 17.
Dan selanjutnya kita tidak akan menemukan lampu sen di sini karena itu hanya ada di varian A dan sudah discontinue setahu gue ya. Nah, tapi lampu sennya sudah LED dan nyatu di spion. Nah, spion ini sudah elektrik dan bisa di retract ya. Nah, untuk door handle-nya ini masih menggunakan warna yang sama dengan body karena kebetulan warnanya ini abu-abu atau grey. Jadi sama. Tapi yang jelas perbedaan dibandingkan E dan Prestige itu adalah mengenai kunci. Kuncinya kalau mobil ini itu masih menggunakan kunci biasa. Nah, tapi kalau yang di E dan Prestige tadi ya, seperti yang gue bilang tadi, sudah ada krum-kruman dan sudah ada smart entry menggunakan keyless dan sudah engine start stop button. Terus di samping ini lakukan bodinya pun menurut gue juga manis ya, di side skirtnya ini. Di bawah ini juga ada tadi yang seperti gue bilang side under garnish warna hitam glossy, manis sekali. Nah, yang menurut gue paling gue suka di mobilnya adalah door handle yang row kedua itu membukanya seperti ini ya. Jadi door handle-nya nggak di samping ya, karena sama dengan yang di Sanchuk atau CR-V ya, dia di atas ini. Keren sih menurut gue sih. Terus black atau black bed line-nya ini tadi warnanya black atau hitam ya, nggak krum-kruman. Dan untuk antenanya masih menggunakan antena yang biasa dan belum shark fin. Tapi berbeda dengan yang E sama Prestige, tahu gue sudah menggunakan shark fin antena. Oke, gengs, di bagian belakang kita akan menemukan apa? Stop lamp di sini, ada spoilernya, manis menurut gue sih. Terus ada defogger, rear defogger, sudah ada wipernya di sini. Terus lampu mundurnya, ini sudah ada lampunya, ada LED titik-titik, lampu mundur dan lampu stop lamp ya. Terus di sini yang menurut gue unik di mobil Honda HR-V ini, dia selalu menyematkan mereknya Honda di sini ya untuk emblem belakangnya. Kalau biasa pada umumnya, kalau mobil-mobil pada umumnya kan dia nggak menempatkan lagi emblem merek ya. Tapi misalkan contoh Expander, yaitu saja Expander di sini. Tapi kalau di Honda ini agak unik, dia masih menyematkan logo atau emblem Honda di sini. Baru dia varian atau tipenya HR-V. Tapi karena nggak ada emblem variannya tipe S atau kita nggak tahu ya ini varian yang mana. Jadi nggak ada ditulis, nggak ada ditambahin untuk emblem varian di sini. Terus di sini kita akan mendapatkan logo iVTEC karena mobil ini 1500 cc menggunakan mesin yang sudah iVTEC. Nah, selanjutnya di bawah ini kalian tidak akan menemukan rear kamera, tapi kalian akan menemukan parking sensor di sini dan juga reflektor di bagian sini ya, di bagian bawah banget nih reflektornya. Karena rear under garnish-nya menurut gue cukup lebar sekali, warna hitam glossy. Jadi nggak kelihatan untuk reflektornya. Oke, kita lihat di bagian dalam, di mana bagian dalamnya cukup luas menurut gua untuk ukuran HR-V ini. Dan di sini ada lampu ya, lampu penerangan kecil warna kuning. Nah, terus karena ini 5-seater, jadi di bawah ini nggak ada jok ya. Terus di bawah kita lihat ada apa? Nah, untuk ban serepnya ditaruh di sini ya, jadi nggak di bawah ya, taruh di sini dengan ukuran yang sama atau full size. Ukuran full size dengan ukuran 215/55, ringnya ring sama 17 juga. Terus ada toolkit ya untuk penyimpanan toolkit di sini. Menurut gua cukup rapi penataannya dari mobil HR-V ini. Oke, gengs, gua sudah ada di row kedua, di mana yang pertama kali gua rasakan adalah dengan tinggi gua 180, legroom gua cuma kurang lebih 5an jari, headroom gua juga sama 5an jari. Terus di sini kita akan menemukan hand grip yang sudah bisa di-retract atau fleksibel. Nah, joknya ini setahu gua masih menggunakan fabric tapi dilapisin cover ya sama penggunanya sehingga tidak cepat mudah kotor karena sudah ada covernya. Di sini juga untuk headrestnya ada 2 headrest dengan komposisi kursi itu 60-40. Jadi ini bisa dilipat dengan komposisi tersebut. Sisi kemiringan kursinya juga menurut gue cukup pas sih menurut gue. Terus di sini di door trimnya menggunakan warna beige. Ini tuh sudah soft touch loh menurut gue. Wih, lumayan loh, keren loh, mewah loh. Kelihatan mewah karena sudah soft touch ya di sini sampai sini ya. Tapi warnanya emang warnanya beige ya. Jadi mungkin agak lebih cepat mudah kotor ya ketika kalian misalkan makan makanan atau sering gesek-gesek kena keringat tangan ya. Di sini kalian akan menemukan speaker di sini. Speaker dan cup holder satu. Ini ada ruang penyimpanan kecil, ada power window. Terus ada ruang penyimpanan lagi. Di sini pocket di back pocket ya. Sini
Terus ada ini lampu baca kecil di tengah. Mantep. Kurang lebih itu aja di bagian sisi atau rok kedua ya. Kita pindah ke bagian depan. Oke, gengs. Menurut gue dari sisi depan lega banget ya joknya ya. Gue majuin lagi. Nah, ketika joknya gue majuin lagi, itu akan membuat yang row belakang atau row kedua ini semakin menjadi lega ya. Kalau tadi di bagian yang belakang ini gue bilang hanya 5 jari. Yes, betul. Sakarepmu mah percaya atau enggak, percaya atau pora. Tapi yang jelas 5 jari ini karena tadi jok depannya belum gue majuin. Nah, jadi ketika ini gue majuin, ini lapang banget deh. Kurang lebih dari 10 jari untuk bagian rok kedua. Jadi menurut gue lapang, menepis. Jadi apa yang gue bilang ya tadi ya sebelumnya, jadi menepis omongan gue sebelumnya dan menepis bahwa HRV itu sempit. Ternyata enggak, untuk legroomnya cukup lega. Karena menurut gue nih di bagian belakang dengan kaki yang segini menurut gue cukup, sangat cukup. Untuk selanjutnya di posisi duduk kursi ini bisa gak hanya maju mundur reclining ya atau maju mundur tadi, tapi sudah ada high adjuster di sini, jadi bisa naik turun posisi duduknya, membuat kalian nyaman. Kalian bisa sesuaikan dengan tingkat kenyamanan kalian duduk. Nah, terus untuk selanjutnya menurut gua untuk gaya menyetir atau setirannya cukup ergonomis ya mobil ini, HRV ini, karena sudah bisa di tilt dan sudah ada teleskopiknya. Jadi tilt and telescopic steering ya. Nih, naik turun, maju mundur. Jadi sangat cukup ergonomis di sini. Dan selanjutnya untuk kelapangan dashboard menurut gua lapang ya dengan perpaduan warna hitam. Ini dashboardnya hitam dan ada aksen-aksen beige atau krem di bagian trim sini. Di dashboard sini, di bawah AC, di bawah kisi AC. Ini sudah ada warna beige menyatu nyambung sampai kisi AC sebelah sini. Jadi untuk double din-nya atau head unit-nya pun juga ada aksen-aksen krim. Cukup manis. Di bagian door trim-nya ini juga sama, sudah soft touch, sudah ada beige, warna beige-nya. Terus tadi untuk spionnya kalian bisa atur di sini, lock elektrikalnya dan bisa di retract. Terus ada power window yang auto yang hanya di pengemudi aja. Gitu. Ada central lock di sini, terus ada cup holder, 2 cup holder di sini. Menurut gue cukup 2 cup holder di sini. Ada speaker kanan kiri sama. Terus apa lagi? Ini di setiranya tadi ya. Gue tadi lupa bilang kalau setirah ini udah kayak ada ini ya, ada lapisan kulitnya. Cuma karena ini tipe S, jadi nggak ada audio switching control ya. Jadi hanya polos saja setirnya ini. Ada emblem Honda, sudah ada SRS airbagnya tipe S ini. Cuma mungkin kalau S ini airbagnya ya di depan ya. Kalau yang tipe Prestige atau sama Prestige ya, itu untuk airbagnya sudah samping kanan kiri juga ada. Dan selanjutnya, nah untuk kisi AC, pengaturan AC ini masih menggunakan knob ya, kompor gas gini, aturan diatur. Cukup menarik sih, karena untuk ini varian yang S ya, jadi ya wajar menurut saya. Dan yang selanjutnya kalau untuk yang tipe Prestige dia sudah mulai dari kalau nggak salah dia sudah menggunakan climate control atau digital ya, setahu gue untuk pengaturan AC-nya. Nah yang di sini ada open close air AC, terus ada rear defogger bisa diaktifin di sini. Untuk kisi AC-nya belum ada aksen krum-kruman tadi seperti yang gue bilang. Ya, untuk audionya ini sudah menggunakan head unit double din dengan merek GVC. Tapi ya sebentar, gue sambil nyalain ya. Biar lebih yahut. Kita sambil tunggu ini audio. Nah, di home ini kalian bisa dipasangkan USB, terus bisa
Untuk fiturnya bisa pakai USB, selain radio, terus disk atau CD, kepingan CD, dan juga bisa diatur sinkronis dengan iPod ya di sini ya. Wih, luar biasa, sudah touchscreen di sini. Keren. Nah, terus apalagi untuk sisi ruang penyimpanannya ya, di sini ada armrest ya. Di dunia ada armrest, di dalam armrest ada ruang penyimpanan kecil karena bisa atur. Di sini ini ruang penyimpanan ini, di sini juga ada. Tapi ini bisa dipakai sebagai cup holder juga ya di sini ya. Kalau bisa naruh minuman di sini. Terus mobil ini menggunakan CVT, transmisi matic CVT 6 percepatan, dan juga nah ini kalau di mobil-mobil lainnya itu masih menggunakan handbrake yang tarik gini manual ya. Kalau di sini sudah menggunakan elektrik ya. Jadi untuk parking brake-nya kalian bisa tinggal pencet terus lepasin, tarik juga. Pencet, tarik. Terus ada auto brake hold. Jadi kalau misalnya kalian nanjak nggak mau ngerem pakai parking brake, kalian bisa pakai tekan brake hold-nya di sini. Nah, pas mau jalan tinggal lepas lagi deh. Gitu. Keren sih menurut gue. Jadi sudah elektrik seperti ini. Terus di bagian samping ini, di bawahnya pun masih ada ruang penyimpanan ya. Manis nih. Bagiannya masih ada ruang penyimpanan dan juga ada power outlet di bagian bawah sini. Luar biasa. Terus ada glove box satu di sini. Glove boxnya itu ngebukanya ternyata bisa soft opening ya. Jadi kalau kalian tarik, dia akan ngebuka sendiri tapi pelan. Pelan. Keren loh. Dan selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada active stability control, tapi biasanya kan dia ditaruh di yang kotak-kotak 3 kotak ini nih, di bawah sini nih. Tapi dia ditaruh di atasnya justru. Jadi berbeda dengan mobil pada umumnya. Keren. Terus dia di sun visor-nya pun sudah ada kaca di dua-duanya ya, di driver dan penumpang. Ada lampu baca, 2 lampu baca di sini. Sama. Di sini ada hand grip yang sudah fleksibel atau bisa di retract. Untuk lampu ini masih manual ya, tapi udah ada intermittent di sini. Yes, ada intermittentnya di sini. Untuk wipernya, pengaturan wiper. Cukup keren ya. Terus kita lihat di MID di sini. Ini yang sebelah kiri kalian akan menemukan RPM, jarum RPM tuh di sini ada speedometer di tengah yang gede. Terus di MID-nya kalian akan menemukan ini adalah fuel gauge di bagian bawah dengan masih bentuknya udah bar. Terus di MID-nya di atasnya juga ada jarum jam ya, jarum jam digital juga. Terus ada range. Terus ada trip A, trip B, terus rata-rata kilometer per liter. Ini mobil ini rata-rata kilometer per liternya itu di 15,7 ya. Kalau di mobil ini ya, untuk konsumsi bahan bakarnya. Terus ada apa lagi? Kalian akan menemukan odometer di situ, sudah digital juga. Dan tadi ya range tadi ya. Wih, keren. Mantap. Nah, yang terakhir adalah mengenai mesin. Mesin ini untuk yang tipe S atau varian S ini, S-Matic ini menggunakan mesin 1500 cc ya. Hanya yang 1800 itu ada di Prestige, tahu gue. Itu yang di sini sudah menggunakan mesin yang sudah iVTEC, khas dari Honda punya, dengan tenaga maksimum. Kalau yang 1500 ini 120 PS dan untuk torsi maksimal di 145 Nm. Tapi kalau yang di mobil yang 1800 cc itu tenaga maksimalnya kalau nggak salah di 139 PS dan untuk torsi maksimal di 169 Nm untuk torsi maksimalnya ya. Wow. Ini sudah menggunakan 16 nih ya. 16 single overhead camshaft ya kalau mobil ini. Mantap. Oke, gengs, mungkin itu aja review kita kali ini mengenai Honda HR-V Matic tahun 2017. Mantap.
Terus kalau kalian baru pertama kali lihat video-video yang ada di Garasi Mobil, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya di bagian sini. Terus kalau misalkan kalian ada yang mempunyai video atau review-review tentang mobil, mungkin kalian bisa kontak gue di email atau di garasimobil30@gmail.com. Kalian bisa kirim email di situ, atau boleh samperin ke IG-nya Garasi Mobil di @garasimobil30. Iya, @garasimobil30 ya. Ya, mungkin itu aja review kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.